Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang, kakak-kakak. Nah, masih bersama Ustazah Khairul Rahmah dalam pelajaran seni budaya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita selalu membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar masing-masing di rumah ya, abang-abang, kakak-kakak. Nah, kira-kira kita ngapain ya dalam video pembelajaran kali ini? Oke, di sini kita akan membahas atau melanjutkan materi kita tentang menyusun naskah pantomim. Nah, jadi di sini pantomim itu merupakan teater tanpa kata. Sebelum kita membahasnya, kita sudah membahas tentang berlatih untuk memperagakan aktivitas pantomim. Nah, kita lanjut. Jadi kemarin itu yang kita bahas itu berlatih tentang memperagakan aktivitas pantomim. Nah, di situ ada teknik dasar olah tubuh dan mimik yang sudah kita jelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Jadi kali ini kita lanjut ke materinya, yaitu naskah pantomim. Jadi pantomim itu merupakan teater tanpa kata. Jadi di sini pantomim sebagai sebuah teater tentu membutuhkan naskah. Jenis naskah pantomim berbeda dengan naskah untuk teater pada umumnya. Naskah pada pantomim merupakan sebuah jalan cerita. Berdasarkan jalan cerita ini, kemudian pemain menafsirkan melalui gerak. Jadi naskah pantomim itu dapat berupa cerita pendek, tetapi dapat juga berupa cerita yang panjang. Nah, di sini ada pertunjukan pantomim. Jadi pertunjukan pantomim itu tidak terbatas hanya pada cerita keseharian semata, tetapi juga mengangkat cerita yang lebih luas lagi. Jadi, dalam penyusunan naskah pantomim harus tetap mengikuti alur cerita seperti menyusun naskah teater pada umumnya. Nah, kita lanjut tentang teknik menyusun naskah pantomim. Yang pertama yaitu menentukan tema, kemudian menentukan judul, dan yang terakhir menentukan alur. Jadi naskah itu merupakan salah satu bagian penting dalam seni teater atau dalam seni pantomim. Melalui naskah, aktor akan membawakan peran atau karakternya masing-masing. Nah, di sini naskah itu merupakan salah satu bagian penting dalam seni peran atau teater. Melalui naskah inilah semua aktor akan membawakan peran atau karakternya masing-masing. Akan tetapi, tahukah kita bagaimana cara menyusun naskah tersebut? Nah, tadi langkah-langkahnya sudah Ustazah tampilkan. Kali ini kita akan membahas pengertian atau maksud dari langkah-langkah yang penyusunan naskah pantomim. Yang pertama yaitu menentukan tema.
tema di sini merupakan ide dasar dari keseluruhan naskah. Jadi pesan pengarang yang ingin disampaikan itu dapat diketahui melalui tema. Pengarang dapat menentukan tema cerita. Banyak yang dapat dijadikan naskah. Banyak tema yang kita bisa jadikan naskah. Hal ini dikarenakan naskah untuk seni peran pantomim diangkat dari kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, persahabatan, percintaan, dan kepahlawanan. Nah, yang selanjutnya yaitu menentukan judul. Judul adalah cerminan dari isi naskah yang ditulis. Jadi, abang-abang, kakak-kakak, dengan melihat judul, pembaca naskah ataupun aktor yang akan membawakan naskah tersebut memiliki gambaran dari isinya. Nah, yang terakhir yaitu menentukan alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Alur ini menggambarkan jalan cerita berdasarkan tema yang sudah ditentukan sebelumnya. Di dalam alur dapat diketahui tokoh, watak, dan setting. Jadi tema yang bisa dijadikan naskah itu tadi yaitu tema pendidikan, tema persahabatan, kemudian tema percintaan, dan tema kepahlawanan. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu sumber cerita naskah pantomim. Jadi sumber cerita pantomim ini diambil dari peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan sumber cerita pantomim. Nah, yang pertama yaitu aktivitas manusia dari mulai bangun pagi hingga menjelang pagi lagi. Nah, jadi contohnya itu di sini seperti sarapan, mandi, sekolah, berjalan, bermain, dan tidur. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas rekreasi manusia. Contohnya seperti berpetualang ke hutan, ke pantai, ataupun ke gunung. Selanjutnya, aktivitas yang berhubungan dengan situasi alam. Contohnya itu seperti hujan-hujanan, kepanasan, dan kedinginan. Oke, selanjutnya yaitu aktivitas manusia menggunakan sesuatu. Misalnya menjahit, berkendara, memotong, mencuci, menyapu, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi selain contoh aktivitas yang tadi saja sebutkan, masih banyak lagi aktivitas manusia yang dapat dijadikan sumber cerita dalam pantomim. Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam berpantomim adalah mengembangkan ilusi dan imajinasi. Nah, aktivitas manusia dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Yang pertama tadi ada sarapan, kemudian mandi, kemudian sekolah, berjalan, bermain, dan tidur lagi. Kemudian kita masuk ke aktivitas yang kedua, yaitu berpetualang ke hutan. Jadi aktivitas yang kedua ini dia aktivitas rekreasi manusia. Jadi contohnya itu berpetualang ke hutan, kemudian ke gunung, dan ke pantai. Selanjutnya, aktivitas yang berhubungan dengan situasi alam. Misalnya,
kepanasan, hujan-hujanan, dan kedinginan. Nah, aktivitas yang selanjutnya yaitu aktivitas manusia menggunakan sesuatu. Jadi di sini bisa contohnya itu menjahit, kemudian berkendara, memotong, mencuci, dan menyapu. Masih banyak aktivitas lainnya. Nah, karena materinya sudah selesai, jadi Ustazah di sini memberikan tugas. Yang pertama yaitu tuliskan apa saja teknik penyusunan naskah pantomim. Yang kedua, tuliskan yang dimaksud dengan alur. Nah, yang ketiga, tuliskan contoh dari aktivitas rekreasi manusia. Yang terakhir, pantomim merupakan, nah jadi di sini itu dijelaskan pantomim itu merupakan teater apa. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya dari awal hingga akhir. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya, abang-abang dan kakak-kakak. Tetap semangat. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.